Pendidikan Matematika UIN Raden Intang Lampung kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Yang pertama, unsur-unsur lingkaran. Di dalam unsur-unsur lingkaran itu terdapat yang pertama titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Di sini saya melambangkan dengan O. Yang kedua, diameter. Diameter adalah garis yang memotong lingkaran melalui titik pusat. Nah, di sini saya menuliskan dengan lambang A dan B. Yang ketiga yaitu jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari lingkaran, yang berarti garis yang berada dari titik O ke titik B, titik O ke titik C, titik O ke titik A. Yang keempat, busur. Busur adalah garis lengkung pada lingkaran. Nah, di sini terdapat yaitu titik A ke titik C, titik B ke titik C, dari titik A ke titik B. Di sini cara penulisannya titik A ke titik C dengan garis lengkung di atasnya, yaitu titik B ke titik C dan titik A ke titik B. Yang kelima ada tali busur. Nah, di sini tali busur adalah garis yang tegak lurus, yaitu garis dari titik A ke titik C. Yang keenam ada tembereng. Nah, tembereng itu ini teman-teman, saya kasih lambang dengan angka 1, yaitu artinya luasan 1. Nah, tembereng ini berada di busur dan juga tali busur. Sini kita tulisnya dengan luasan 1. Yang ke-7 ada apotema. Apotema ini garis tegak lurus antara titik pusat ke tali busur, yaitu garis ini. Saya beri titik D. Nah, untuk juring itu berada di sini. Saya kasih tulis angka lambangkan dengan 2, yang artinya luasan 2. Nah, inilah yang disebut dengan unsur-unsur lingkaran, yaitu terdapat titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, tembereng, apotema, dan juga juring. Selanjutnya yaitu luas dan keliling lingkaran. Dengan rumus luas, V dikali R dikali R, sedangkan keliling sama dengan V dikali diameter. Dengan rumus diameter sama dengan 2 kali R. Contohnya, tentukan luas dan keliling dari lingkaran ini dengan jari-jarinya 7. Luas sama dengan V dikali R dikali R. Di sini V-nya menggunakan 22/7 dikali 7 dikali 7. Karena sama-sama 7 bisa dicoret. 22 kali 7 sama dengan 154 cm persegi. Lalu keliling sama dengan V dikali D. V-nya 22/7 dikali D. D-nya kan tadi 2 kali R, berarti 7 dikali 2, 14. 7 dicoret dengan 14, sisanya 2. 22 kali 2 hasilnya 14
44 cm kubik. Oke, selanjutnya yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat yaitu intinya ada di titik pusat lingkaran, yang berarti O. Berarti penulisannya adalah sudut AOB. Nah, untuk sudut keliling intinya itu ada di keliling lingkarannya, berarti penulisannya adalah sudut ACB. Nah, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yaitu apabila mencari sudut pusat dengan sudut keliling yang sudah diketahui, sudut kelilingnya dikali 2. Dan apabila mencari sudut keliling dengan sudut pusat yang sudah diketahui, sudut pusatnya dibagi 2. Contohnya, jika sudut AOB-nya 80 derajat, berarti untuk mencari sudut kelilingnya, sudut AOB-nya kita kalikan setengah atau dibagi 2. Berarti di sini 40 derajat. Dan apabila ingin mencari titik pusat dengan sudut pusat dengan sudut keliling yang sudah diketahui, misalnya di sini sudut kelilingnya 30 derajat, berarti sudut pusatnya adalah 60 derajat. Sampai sini apakah sudah paham? Jika sudah, selanjutnya ada panjang busur dan luas keliling. Dengan rumus panjang busur sama dengan alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Langsung ke contoh saja. Di sini saya ada lingkaran dengan jari-jarinya 10 dan alfanya 90 derajat. Tentukan panjang busur. Berarti di sini sama dengan alfa per 360 derajat kita kalikan I kali D. 90 derajat per 360 dikali 3,14. Karena jari-jarinya 10, kita kalikan 2 jadi 20. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1, 4. Bisa kita sederhanakan juga, ini 5. 3,14 dikali 5 hasilnya 15,7 cm. Nah, selanjutnya yaitu luas juring. Luas juring di sini rumusnya alfa per 360 dikali luas lingkaran. Nah, di sini saya mempunyai contoh lingkaran yang sama untuk membandingkan antara luas juring dan panjang busur. Kita langsung kerjakan saja. Alfa per 360 derajat dikalikan V kali R dikali R sama dengan 90 derajat per 360 dikalikan 3,14 dikali 10 dikali 10. Bisa dicoret 4. 1 per 4 dikali 314 sama dengan 78,5 cm persegi. Apakah sampai sini sudah paham? Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.